Mbak Puan satu orang dan mungkin Bambang Pacul ya grupnya mereka ini yang tidak pernah melakukan itu. Bahkan ketika Hasto dan kawan-kawan mengatakan Pak Jokowi minta 3 periode ke Pak Ke Bu Prabowo, Mega ya? ke Bu Mega, Mbak Puan membantah itu bahwa memang tidak pernah. Oke. PDIP tetap berkuasa Iya. di parlemen. Itu yang sebenarnya harus kita melihat bahwa baik Mbak Puan, baik Pak Prabowo menunjukkan suatu kenegarawan gitu loh. Contoh kemarin ada yang melapor ke KPK nih Mas, masalah korupsinya Pak Jokowi. Jadi saya tanya, kalian waktu ke sana itu ada bawa bukti? Nggak ada. Terus media udah mau siap doorstop, keluarlah baru Abraham Samad sama segala macam itu. Jadi nggak ada bukti apapun, Mas. Yang penting ngomong. Yang penting tampil gitu loh. Yang rumus rusak ini Hasto CS. Ya apapun itu isu. Iya. Tapi faktanya PDI Perjuangan pemenang pemilu. Ada penurunan, Mas. Selamat malam, RKIA. Kita kembali berbincang-bincang di RKIA Channel. Masih tetap bersama Sylvester Martina. Kita saat ini akan membahas sosok perempuan hebat di Indonesia. Seorang politisi, pemimpin hari ini dan masa depan. Pengawal setia Indonesia Emas, Puan Maharani. Selamat malam Mas Besel. Suatu penghargaan hadir kembali di RKIA Channel, seniorku, Mas Kris Budiarjo. Nggak, saya pengen gini. Pengen bicara tentang Puan. Ya. Saya tidak pernah melihat ada acara khusus membahas Puan Maharani. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat posisi politik Puan Maharani hari kemarin dan hari ini sangat strategis. Ya. Dia ketua DPR loh. Udahlah, orang mau ngomong apapun, fakta. Ya. Dari jur maupun de facto, Puan Maharani ada ketua DPR RI 2 periode. Belum pernah ada sejarah. Di Indonesia, apalagi perempuan. Jadi Puan ini pertama kali ketua DPR, ya kan? Dan pertama kali 2 periode. Jadi dapat 2 muri. Iya. Banyak orang yang nyinyir, kembali nyinyir lagi. Banyak penyinyir. Kalau tadi penyinyir Jokowi, kita membahas penyinyir Puan. Yang seringkali menganggap Puan itu tidak cerdas lah, tidak pinter lah, cuma ikut emak lah. Tapi faktanya dia jadi anggota DPR, terus kemudian ketua bertahap ya. Suara terbanyak pernah ya. Oh iya, suara terbaik se Indonesia dan bertahap. Anggota dewan, ketua fraksi, ya lah, menteri, baru ketua DPR lagi. Artinya tangga itu gimana pandangan Mas Silver tentang sosok Puan Maharani secara umum dan baru secara khusus, gimana? Kalau saya melihat, bukan saya memuji Mbak Puan ya. Saya pun hanya beberapa kali ketemu juga nggak dekat. Tapi di sini mungkin Mas, kita mungkin sebagai yang pernah jadi simpatisan PDIP, ya kan, dan juga kita termasuk anak ideologisnya Bung Karno tentunya. Dan anggota kita ini banyak juga yang sebagian besar PDIP lah kita aja. Sebagian besar PDIP, baik di RKIA maupun di Solmed, ya kan. Bahkan juga saya pernah bantu beberapa bupati, gubernur ataupun dewan jadi, ya kan. Kita bantu, tapi kita nggak pernah minta imbalan apapun, Mas. Bahkan beberapa ada ketua DPR dari PDIP, ada dari Alor, Eni Anggrek, itu bermasalah, bukan bermasalah, dia digulingkan oleh bupati, dibantu temannya PDIP sendiri, dia lapornya ke saya, ke Solmed, kita bantulah intinya itu. Jadi, dan beberapa saya punya ketua-ketua provinsi itu, bahkan ada yang sekretaris PDIP daerah, ketua apa segala macam, jadi cukup banyak. Makanya di sini kalau Mas menanyakan Puan, saya pikir ini Mbak Puan ini akan menjadi sosok rising star ya. Oke. Ke depannya. Iya. Punya peluang yang baik untuk politik ke depannya. Bersama tentunya ada yang kita lihat Mas AHY. Mas Gibran. Iya. Tokoh-tokoh muda harapan bangsa. Ya, jadi tokoh-tokoh muda ya sekarang udah pemimpin nasional. Ya, jadi artinya yang tetap akan mengawal
Indonesia ke depan. Indonesia Mas lah. Ya, Kita anggap Indonesia Mas lah. kalau kita lihat Mbak Puan ini strategi berpolitiknya juga bagus. Terus penetrasinya ya kan dalam dunia politik bagus. Halus lagi manuvernya segala ya. Ya, bagaimana kita lihat di DPR juga ketika kemarin dia ketua Sampai sekarang masih sampai ketua. sekarang jadi, menurut saya teman-teman di DPR pun nggak ada yang komplain tuh. Dan apa ya? Lebih tenang, Adem. lebih cepat, lebih adem. Dan keputusan lebih cepat dibandingkan 5 tahun ya sama-sama di era Pak Jokowi. Dan beliau ini juga bukan yang orang yang nyinyir ya. Iya. Orang yang nyinyir, orang yang menjelekan orang. Bagaimana ketika kita lihat kubu Hasto memproduksi hoax mengenai Pak Jokowi, mulai dari dinasti politik, terus di MK, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Mbak Puan satu orang dan mungkin Bambang Pacul ya grupnya mereka ini yang tidak pernah melakukan itu. Bahkan ketika Hasto dan kawan-kawan mengatakan Pak Jokowi minta 3 periode ke Pak Prabowo, Bu Mega ya? Ke Bu Mega, Mbak Puan membantah itu bahwa memang tidak pernah. Oke. Nah, jadi dengan Bukan membela fakta, menyampaikan fakta. Kejujuran, apalagi komunikasi politik Mbak Puan dengan Pak Jokowi sangat bagus. Akrab banget ya. Dengan Pak Prabowo sama bagus. Terus dengan teman-teman di DPR semuanya baik, Mas. Dulu kan pernah ada isu sebenarnya Pak Prabowo Puan, hampir. Iya. Kalau Ganjar nggak setuju bagaimana Puan kan gitu. Benar. Isu di kita ya. Iya. Ya kan waktu itu kan kita belum, Mas Gibran belum ada wacana, masih jauh. Jadi kalau nggak Ganjar ya Puan kan. Ya benar, dan kita lihat Mas, Mbak Puan ini bisa memainkan dia seperti ayahnya Pak Taufik Kemas. Oke. Ya kan, yang bisa merangkul gitu loh. Nah, contoh kemarin beliau datang, Mbak Puan datang ke retret. Oh iya. Nah, di situ kan adem, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Ya, yang akhirnya mencairkan gitu loh. Suasana, iya. Dan beliau sendiri memastikan bahwa beberapa kepala daerah PDIP yang tidak hadir akan mengikuti susulan. Oke, yang Bali. Iya. Karena yang nggak ikut tuh ternyata cuma 10. Iya. Semua ikut. Dan kalau kita lihat dengan cara Mbak Puan memainkan strategi, ya kan, langkah-langkah politik yang bijak dan jitu, Mas. Akhirnya kita lihat Mbak Puan dalam hal ini mendapat ketua DPR. Iya. Ketua banggarnya tetap Said Abdullah. Nggak ada perubahan lah. Nggak ada perubahan. PDIP tetap berkuasa di parlemen. Itu yang sebenarnya harus kita melihat bahwa baik Mbak Puan, baik Pak Prabowo menunjukkan suatu kenegarawan gitu loh, bahwa bagi-bagilah. Kita bagi-bagi untuk lu kuasai parlemen monggo di Banggar. Banggar kan menentukan. Iya. Dan masih PDIP Perjuangan. Makanya ketua DPR Puan. Ini yang kadang-kadang orang lupa gitu loh. Nggak mau tahu. Iya, makanya saya bilang tadi ketika Pak Prabowo memuji Ibu Mega juga. Iya. Bahkan beliau mengatakan jangan juga menceritakan kejelekan Ibu Mega. Ya kan? Iya. Nah, ini kan berarti kenegarawan seorang Prabowo Subianto, ya kan, yang memberikan, ya udahlah nggak usah ribut-ribut lah di DPR, ini ketua DPR-nya, ya kan. Iya. Terus ketua banggarnya Pak Said Abdullah. Berarti kan di sini kan PDIP ada juga maksudnya itu. Ada, Mas, yang dilakukan ini power sharing yang baik. Iya. Buat Indonesia maju ke depannya, buat persatuan. Iya. Makanya sebenarnya gini, Mas, kayak kita ini podcast orang. Kalau kita, Mas, terus terang aja ingin memberikan persatuan untuk bangsa kita dan untuk mencerahkan dan memberikan kebenaran untuk anak cucu kita. Iya. Gitu, Mas. Karena saya tak khawatir sebenarnya untuk adik-adik kita yang lahir kemudian ini kan nggak terlalu ngerti situasi politik. Iya. Sering jadi karena kebohongan yang berulang-ulang dianggap kebenaran. Ya, makanya kebohongan ini kan difabrikasi, diproduksi, berulang-ulang. Akhirnya dianggap kebenaran. Yang dilakukan oleh orang-orang hebat.
Tapi orang-orang hebat Orang itu udah hebat lah. dibayar juga, Mas. Oh gitu ya? Katanya mereka begitu. Oh. Mereka sendiri ngaku dibayar sekian, juga sekian. Loh, Ya kan? ternyata Contoh kemarin ada yang melapor ke KPK nih, Mas, masalah korupsinya Pak Jokowi, Abraham Samad Iya, 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 iya. dan sebagainya. Hah? Tahu nggak yang melapor itu, Mas? Ada Mas kenal juga Oh. pengacara-pengacara itu teman-teman kita juga. Oh gitu? Aku Terus- malah nggak ngikutin. Mas kenal lah, nanti aku nggak enak Iya, sebut iya, iya, namanya. jangan-jangan. Jadi saya tanya, kalian waktu ke sana itu ada bawa bukti? Nggak ada. Terus ya kami datang aja ke pendaftaran, tulis pendaftaran. Habis itu ada media Yang di penting luar, konferensi pers. media udah mau siap doorstop, keluarlah baru Abraham Samad sama segala macam itu, Mulyadi atau Ubaldillah, siapa kayak gitu. Mereka melakukan konferensi pers, termasuk sama si Sedidu ya kalau nggak salah. Iyalah biasa itu. Jadi nggak ada bukti apapun, Mas. Yang penting ngomong. Yang penting tampil gitu loh. Mungkin ini bagian panjat sosial juga bisa loh. Iya, pansos. Pansos. Iya. Jadi mereka itu penyinyir ini Iya. jangan-jangan tetap pengen eksis melalui menjelekkan Pak Jokowi. Iya. Kita balik. Iya. Jadi Jadi bukan- kalau nggak pansos dibayar, Ya dua itu aja. ya, nggak ada lagi, ya kan? Apa kepentingannya kan? Iya. Jadi Ya, masuk akal. kembali lagi ke Mbak Puan, saya pikir Mbak Puan ini lebih dari mateng. Iya, iya. Mas, udah bisa diperhitungkan ke depannya sebagai seorang politisi, bukan hanya politisi perempuan ya. Iya, iya. Tapi di antara rimba belantara perpolitikan Indonesia, beliau ini ke depannya akan sangat bagus dan Iya, disegani. Apalagi kalau beliau bisa memimpin partai PDI, partai yang Iya, iya, iya. yang kemarin juara satu, Ya tetap pemenang. pemenang, 3 walaupun kali. ada penurunan ya. Tapi tetap pemenang. Ada Hat-trick. penurunan. 3 kali, Nah, oh, itu. top itu masih. Jadi kalau di tangan Mbak Puan, ya kan, saya rasa PDIP ini akan solid Ya. dan juga akan mampu berbicara banyak di perpolitikan Indonesia. Jadi memang lucu kemarin 2019 ini, 2024 ada anggapan bahwa PDI Perjuangan dirusak oleh Pak Jokowi. Dirusak. Mas, yang rumus rusak ini Hasto CS. Iya, apapun itu isu. Iya, Tapi faktanya PDI Perjuangan pemenang pemilu. ada penurunan, Mas. Iya penurunan, tidak ada masalah. Benar. Naik turun biasa Enggak, dong. itu kan maksud saya mau naik turun biasa. Tapi ya kan menang. Tapi yang kita mau garis bawahi ini kan dirusak oleh Pak Jokowi, ini dirusak apanya? Ah itu maksud saya. Iya. Kalau dirusak apa mungkin menang? Eh, Nggak mungkin. Gini Mas, ada penurunan, ada. Oh ya. Itu karena Ya, gini, pasti. masyarakat juga drastis. itu, Drastis. benar. Sangat drastis. Terus yang kedua masalah capres, Iya. ya kan? Penurunan Ini ada. karena capres. Sebenarnya ada kerugian buat Pak PDIP Mas, Iya, iya, ya kan? iya. Walaupun mereka pemenang nih, Iya, iya, iya. walaupun pemenang, Iya, iya, tapi ada penurunan persentase. Kalau nggak salah 4% atau berapa. Iya, iya, iya. Tapi di capres kalah, kalah, ya kan kalah. Mas? Salah. Hanya di sini yang kita mau Mas tanya di awal itu bahwa masalah Mbak Puan. Saya bilang tadi, apabila PDIP dipegang Mbak Puan, Ceritanya kan lain ya. ya, PDIP akan penurunan itu menurut saya akan naik. Ya. Yang nantinya ya, sepanjang Mbak Puan ini seperti sekarang, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Penurunan karena nyerang Pak Jokowi. Iya. Atau bagaimana kira-kira? Iya, karena menyerang kalau Pak Pak Jokowi nggak pernah kerusak tuh nggak pernah Pak Enggak, Jokowi. jadi gini, penurunan ini karena masyarakat, ya kan, istilahnya muak lah dengan Karena serangan-serangan nyerang. teman-teman grupnya Hasto ini terhadap Pak Jokowi, Iya, Pak Prabowo, Mas. Makanya waktu jadi sebenarnya korelasinya ada, Mas. Pilpres yang menang Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kan, PDIP penurunan Tapi menang. suara, tapi menang. Benar, Yang penting menang. menang. Yang penting menang. Tapi kan ada penurunan. Iya, suara. lumayan, Tapi maksud lumayan. saya gini, Mas, ketika nanti 2029, apabila Mbak Puan naik nih, Pegang kendali partai misalnya. nah, ini Kemungkinan bisa naik lagi. kemungkinan menang dan bisa naik lagi. Oh gitu ya? Iya. Yakin buat prediksi Mas Elmer? Yakin. Apabila seorang Puan Maharani. Paling nanti kompetitornya Gerindra. Ya, Karena ya, ada ya. Pak Prabowo. Tapi agak jauh suara kalau dibandingkan ya. Kan Pak Prabowo presiden, Mas. Oh ya, cuma itu aja. Iya, jadi Iya, gini, iya. ketika Pak Prabowo berhasil nih, makan bergizi gratis, pendidikan gratis, berhasil, terus kesehatan gratis, berhasil,
terus bantuan ke Masyarakat, rakyat berjalan Oke. dengan baik, pembangunan berjalan dengan baik, korupsi ditanganin, diberantas dengan baik. Ini Otomatis juga Gerindra naik. Gerindra naik gitu, Mas. iya, Jadi kalau menurut saya yang apabila tadi PDIP di bawah Mbak Puan, terus kalau Gerindra ketika Pak Prabowo berhasil ya ini berdua nanti Naiknya Camil lah, bagus ya, ya. gitu. Ya. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu. Ya, masih stuck Golkar, lah. ya. Stuck. Tapi memang PDIP itu tetap partai yang sangat seksi lah, sangat besar. Mas, saya ini mempunyai pandangan bahwa yang menjaga NKRI, elemen bangsa ini dulunya ya Iya, iya. adalah NU, TNI Polri dan PDIP. Iya. Tapi ketika ada hasto mereka ini, Mas, Kok berubah gitu ya? kok berubah? Ada Kok apa? jadi produksi atau pabrik dari segala macam hoax Iya, iya, iya. dan Dan juga terjadi apa itu menghantam kadernya sendiri iya, untuk mengangkat kader yang lain. iya. Karena Harun Masiku itu kan sebenarnya yang dikorbankan kader partai juga. Iya, kan, Kalau itu dilewati. kan sebenarnya kalau masalah Harun Masiku itu ada cerita di balik layarnya lagi, Mas. Nggak usah kita Kenapa bahas. Harun Masiku itu sangat dibela? Iya. Bahkan bukan hanya ada yang terima duit, bahkan mereka mengeluarkan uang untuk proses pemenangan Harun Masiku. Makanya. Berarti ada sesuatu di Ada balik apa di balik itu ya? ini semua. Iya, iya. Ada sesuatu yang hebat apabila ditelusuri, Iya, lebih gempar lagi daripada iya. penahanan Iya, iya, Hasto iya, kemarin. iya, iya. Gitu, Mas. Itu sebenarnya pintu masuk kalau ada yang jeli. Iya. Kalau ada yang jeli. Iya. Tapi ya akan geger lah, janganlah. Iya. Kita bahas yang asik-asik aja lah. Ya. Jadi kembali ke Puan. Mas Sylvester. Kalau Puan ini kan dianggap masih di bawah naungan ibu. Baik kemampuannya. Dan kadang-kadang banyak perempuan-perempuan yang tidak, itu karena rasa hormat Puan yang tidak mau mendahului ibu dalam mengambil sikap itu bagaimana? Orang kemajuan istilah Pak Jokowi. Ya, kan Gimana? namanya ini kan antara ibu Anak. terus punya anak dua, Iya, iya. ya kan? Nah, dua-duanya ini di partai yang sama. Iya, iya. Nah, pilihan ibu ini kan berat, Mas. Iya. Jadi gini, antara ibunya yang pingin berkuasa terus Iya, 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 iya. atau ibunya yang bingung, Iya. kira-kira Ini apa ini? kiri atau kanan, Iya, iya, ya iya. kan? Nah, ini juga Iya, dilema. Iya. Makanya kita lihat ini dengan penahanan Hasto, terus Mbak Puan udah tampil, ya kan? Semakin jami. Ya semakin, ya mudah-mudahan sih kalau teman-teman di dalam sendiri mengatakan ya mudah-mudahan orangnya Mbak Puan yang jadi sekjennya, Ya. gitu. Jadi biar adem. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi tidak ada benturan-benturan. Ya, Tidak ada. Dan orang Mbak Puan rata-rata betul-betul NKRI banget. ya. Jadi Kemudian menjaga PDIP banget gitu. iya, makanya kan kita ingat waktu dulu juga, Mas, sebenarnya sebutan petugas partai ke Pak Jokowi itu udah lama kan. gitu. Udah, itu kan nggak, memang ciri khas PDI, kader itu petugas. Jadi tapi digaungkan ketika PDIP nggak puas ke Pak Jokowi. Oh ya, Itu. akhir-akhir ini semakin di... Kita ingat waktu itu, Mas, sebenarnya waktu itu petugas partai itu di Rakres PDIP, kalau nggak di Semarang atau Bali. Iya, iya. Waktu PDIP menyorong Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ya, ya. Gagal. Nah, mulailah itu. Nah, terus Yang menggagalkan kan bukan Pak Jokowi. ya itulah, Mas. Yang gagalin kan ada pihak lain. Nah, Pak itulah. Jokowi nggak melantik, Ya. tapi mencarikan posisi lain kan itu. Nah, tapi itu kan Nggak terjadi disadari. kemarahan Ya. dan kekecewaan mereka. Ya, Makanya diproduksilah petugas partai itu. Nah, ini juga masyarakat kan kadang-kadang nggak tahu, Mas, dipikirnya petugas partai itu kemarin. Iya. Gitu. Lama, udah lama. Udah lama. Udah. Dan itu istilah untuk semua kader
petugas. Ya. Nah, dan Nggak dan seperti juga yang sekarang. ada yang saya bilang tadi, ya di antara pemilik atau petingginya partai ini ya kan menyorongkan orang-orangnya. Waktu itu Pak Jokowi entah nggak kabulkan atau tidak. Intinya sih itu sih. Iya sebenarnya. sih. Ya, artinya Pak Jokowi nggak semudah itulah. Ya. Nggak semudah didikte. Walaupun di dalam kegiatan sehari-hari seringnya bahwa Ibu Mega berada di istana di dalam berbagai hal kegiatan Pak Jokowi atau di kegiatan-kegiatan Pak Jokowi seperti sekarang Pak Jokowi dan Pak SBY mendampingi atau bersama. Kalau dulu Pak SBY tidak dengan Pak mungkin karena ada Bu Mega karena Bu Mega sama Pak SBY kan terkenal tidak asik lah tidak apapun istilahnya kurang rukun. Tidak besti. Jadi tetapi orang lupa Bu Mega itu orang pemerintahan sekarang ini anak buah Pak Prabowo atau Bu Meganya yang lupa atau orang lupa beliau kan kepala badan pengarah BPIP itu kan pejabat negara di bawah presiden ya berarti ada sebagian yang orang lupa Bu Mega juga lupa jangan-jangan Bu Mega lupa masih digaji loh masih digaji oleh negara 100 juta sekian bahwa Bu Mega ini ada anak buahnya presiden sebagai kepala ketua atau kepala pengarah BPIP. Mas, saya bilang tadi ini BRIN juga belum di PDIP itu menurut saya ini yang bercokol para amatir nih. Nggak apa-apa biar aja mereka si Silver so tahu. Orang-orang amatir ini yang akhirnya memberi masukan yang nggak bagus buat Ibu Mega. Makanya saya bilang tadi, apabila Mbak Puan dengan orang-orangnya ini, ya kan kita lihat Bambang Pacul, Mas Bambang, itu menurut saya. Utut Adianto bagus pintar. Utut itu jago. Beliau menyajikan fakta, bukan hoax. Utut itu ikut di mana ya? Tapi nggak tahu lah saya. Yang ketua fraksi itu. Ya, tapi intinya bahwa yang di sekeliling Hasto dan yang dengan Bu Mega sekarang ini memberi masukan-masukan yang nggak bagus. Dan memang mereka mau menjilat nih Mas. Tapi jilatannya itu bukan untuk yang membangun gitu loh. Hanya sekedar asal ibu senang. Nah, kalau umpama kayak yang pencipta Korea ini, Mas Bambang, kan beliau ngomong apa adanya. Berdasarkan fakta. Bagaimana beliau tahu waktu kami memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Tengah, Mas. Dia tahu persis. Jadi yang turun tuh di Jawa Tengah itu kalau dari relawan tuh hanya beberapa. Yang saya lihat bahwa ada Bolone Mase termasuk dengan Solmed. Kami yang benar-benar masuk ke daerah merah itu. Bersama lagu Oke Gas. Masuk yang benar-benar tempatnya merah. Itu terus ada satu lagi lah saya nggak usah sebut siapa pokoknya itu ya kan nah, beliau tahu itu gitu loh jadi benar-benar dia tahu lapangan gitu bukan orang yang ngomong asal ibu senang jadi kembali lagi Mas apabila besok-besok Mbak Puan yang mimpin PDIP akan bagus gitu jadi kongres kan Mei ya insya Allah ini pertama kali ditunda biasanya setiap Januari itu PDI Perjuangan selalu kongres dan kali ini dan ini Mas sebagai anak bangsa kita juga mau PDIP bagus harus Mas harus nggak ada sebenarnya kebencian kita ke PDIP kita anak ideologisnya Bung Karno gitu loh Mas suka tidak suka sayang juga hanya mengikuti kan perkembangan PDI Perjuangan gini loh Mas kayak kita ini kan memberikan fakta kebenaran pencerahan kepada masyarakat ketika produksi hoaks yang ataupun fitnah dari saudara Hasto dan kawan-kawan ini ya kita harus menyeimbangkan Mas ya kan bukan untuk kita dapat apa emang Mas Kris sama saya nggak pernah dapat apa kita dibayar kita minta jabatan minta uang nggak sama Pak Jokowi dari dulu benar ya kan? Pak Jokowi atau jadi wakil ketua TKN Mas Kris juga jadi wakil ketua tim relawan nggak ada kan nggak ada minta jabatan juga nggak kan kita demi bangsa dan negara ini Mas gitu jadi apa yang kita lakukan hanya mengantar Pak Ketua makanya ketika nanti PDIP di bawah Mbak Puan akhirnya jadi partai
yang sejuk, ya kita juga akan kembali Ya. yang kemarinnya patah hati. Oh, ternyata ini Ya. ya partai yang pernah kita juga mencintai. Iya. Jadi kawan-kawan sekalian, kita berharap Kongres PD Perjuangan nanti menghasilkan sesuatu perubahan. Tapi harapan, semua keputusan kita akan lihat apakah Ibu Mega akan terus mempertahankan posisi sebagai ketua umum karena baru 78 tahun usianya, atau memutuskan regenerasi, saya mau jadi ketua pembina seperti Pak SBY sudah menjadi ketua majelis tinggi dan ketua umum dikasih putranya, walau alam. Tapi kalau itu ada pewaris, siapa pewaris Bu Mega? Puan Maharani atau Prananda? Hanya Tuhan yang tahu. Kita tunggu.